Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan film dari Rusia yang sangat seru dengan plot cerita yang sangat di luar nalar. Film ini berjudul Coma yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini disutradarai oleh Nikita Argunov, dibintangi oleh Rinal Muhamedov, Lyubov Aksionova, Konstantin Lavronenko. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Coma. Hurrah! Seorang pria yang bernama Victor terbangun di dalam apartemennya. Di apartemennya ini terdapat maket dan sketsa kota yang cukup megah. Sepertinya Victor ini adalah seorang arsitek. Victor terlihat kebingungan karena dia lupa semua ingatannya. Victor bingung melihat foto dirinya bersama dengan seorang wanita yang tidak diketahui. Saat Victor mencoba membuka kulkas, dia terkejut melihat kulkas itu keropos. Saat melihat lantai, terlihat keropos yang sama. Saat melihat langit-langit ruangan, terlihat lubang aneh yang menganga. Victor pun keluar ruangan. Saat berjalan di lorong, dia semakin terkejut melihat orang di sana juga keropos. Victor pun panik. Dia berlari keluar. Di sini dia semakin terkejut. Victor seperti berada di dunia lain yang saling bertumpuk. Bangunan-bangunan, orang-orang di jalanan berbentuk sangat aneh. Bangunan itu saling bertumpuk seolah-olah melawan hukum fisika. Victor lalu memandangi sebuah bangunan. Dia ingat sesuatu mengenai bangunan itu. Tiba-tiba bangunan itu seperti memperbaiki diri menjadi bangunan yang utuh dengan lambang palu aritnya. Victor lalu mendengar sesuatu yang aneh. Terlihat sosok makhluk hitam besar dan tinggi bergerak ke arahnya. Makhluk itu langsung menyerang Victor. Beruntung Victor ditolong oleh 3 orang tidak dikenal. 3 orang itu langsung membawa Victor kabur menghindari kejaran makhluk hitam yang tadi. Mereka melompat melalui satu tempat ke tempat yang lainnya. Bangunan-bangunan yang ada di sana terbentuk seperti fragmen-fragmen yang saling terhubung satu sama lain. Namun makhluk hitam yang tadi masih saja mengejar mereka. Bahkan makhluk itu melukai telapak tangan salah satu orang. Karena makhluk itu masih saja mengejar mereka, salah satu orang yang bernama Pilot berniat mengorbankan diri. Pilot membawa bom dan sensor khusus untuk memancing makhluk hitam itu. Pilot pun meledakkan diri dan hancur bersama makhluk hitam tersebut. Kini tinggal tersisa 2 orang yang menolong Victor. Mereka adalah Fly yang seorang wanita dan pemimpin ekspedisi yang bernama Phantom. Victor bertanya kepada Fly, tempat apa ini dan kenapa dia bisa berada di tempat ini? Fly menjawab kalau ini adalah dunia koma. Setiap manusia yang koma di rumah sakit, jiwa mereka akan masuk ke dalam alam ini. Semua tempat yang ada di sini berupa fragmen-fragmen. Tempat-tempat itu adalah memori orang-orang yang koma dan masuk ke dalam alam ini. Jika Victor melihat manusia yang tubuhnya tidak utuh, itu juga adalah fragmen memori. Sementara Fly dan Phantom bukan memori, mereka juga manusia yang sedang koma di dalam rumah sakit. Tempat-tempat yang berupa memori orang yang masuk di alam ini saling terhubung, membentuk jembatan satu sama lain. Fly lalu memegang luka di jidat Victor. Secara ajaib, luka itu tiba-tiba sembuh dengan seketika. Fly dan Phantom mengajak Victor masuk ke dalam rongsokan bis. Ternyata rongsokan bis itu adalah memori anomali. Seseorang mengingat rongsokan itu di dalam lapangan dan orang lain mengingat rongsokan itu ada di pinggir pabrik. Memori itu tercampur membuat rongsokan bis itu sebagai portal masuk ke dalam pabrik yang ada di atasnya. Setelah sampai di pabrik, mereka bertemu dengan beberapa orang yang berkumpul di sana. Mereka membuat pabrik itu sebagai markas dari serangan monster hitam. Pemimpin mereka yang bernama Ian menyuruh Fly mengantar Victor ke kamarnya untuk beristirahat. Fly memberitahu kalau monster hitam itu disebut Reaper. Mereka yang ada di markas harus rutin mengebom jembatan penghubung agar Reaper tidak bisa mencapai markas. Ian mengirim tim khusus untuk menjemput Victor. Ian merasa Victor bisa membantu mereka terhindar dari kejaran Reaper. Di alam koma, Victor akan merasa lapar dan kedinginan sama seperti di dunia nyata. Oleh karena itu, Victor harus makan dan beristirahat. Semua orang yang ada di dalam markas juga lupa ingatan sama seperti Victor. Victor lalu melihat lubang-lubang yang ada di masing-masing kamar. Fly memberitahu kalau lubang itu adalah mimpi. Setiap orang yang tidur di kamar itu, mimpinya akan membentuk suatu fragmen di dalam kamarnya. Itu adalah ingatan yang tersisa dari dunia nyata. Sesampainya di dalam kamar,
Victor bertanya siapa itu Ian. Fly menjawab Ian adalah orang yang paling lama tinggal di alam koma. Ian dikabarkan pernah kembali sadar di dunia nyata. Ianlah yang membantu semua orang bagaimana caranya bertahan hidup di alam koma. Ian jugalah yang memerintahkan mereka untuk menjemput Victor karena Ian merasa Victor memiliki sesuatu yang bisa menolong mereka. Victor lalu bertanya, apakah Phantom itu kekasih Fly? Fly menampik hal tersebut. Dia dan Phantom tidak ada hubungan khusus. Victor pun mulai beristirahat. Mimpi Victor mulai membuat kamarnya berlubang. Victor bermimpi dia memasuki sebuah bangunan seperti rumah sakit dan mengalami kecelakaan mobil bersama seorang wanita. Saat kembali terbangun, Victor melihat fragmen mimpinya sudah mulai terbentuk di dalam kamarnya. Terlihat sebuah mobil yang terbalik dan lubang menuju sebuah rumah sakit. Saat Victor hendak masuk ke dalam lubang, Phantom datang mencegahnya. Phantom melarang Victor masuk karena menurut Ian, lubang mimpi sangat berbahaya. Siapapun yang masuk bisa tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Kedatangan Phantom ini ternyata untuk memperingatkan Victor agar jangan main-main dengan Fly karena Phantom menyukai Fly. Phantom penasaran kenapa Ian menyuruh mereka menyelamatkan Victor. Apa yang spesial dari diri Victor? Phantom menyuruh Victor bersiap-siap. Di alam koma ini, semua orang yang ada di sini memiliki kemampuan super masing-masing, tergantung dari kemampuan mereka di dunia nyata. Contohnya Spirit, dia memiliki kemampuan mendeteksi adanya Reaper dan memunculkan bayangan kaki bunsin. Astronomer yang bisa menggambar peta dengan tepat. Pilot yang kemarin tewas bisa menemukan orang yang tersesat di dalam dunia koma. Dan Phantom sendiri memiliki kekuatan yang sangat kuat. Untuk menemukan kekuatan itu, seseorang harus mengalami tekanan yang sangat berat. Phantom berniat menguji Victor agar bisa mengeluarkan kemampuan spesialnya. Seseorang lalu menembaki Victor dengan peluru kaleng. Victor berusaha menahan tembakan, namun sia-sia, dia tersungkur. Berkali-kali Victor terkena tembakan, namun kemampuannya belum juga keluar. Phantom yang kesal mengeluarkan sebuah robot latihan yang berukuran cukup besar. Robot itu berkali-kali menghajar Victor, namun kemampuan Victor masih belum juga kelihatan. Malam harinya, beberapa orang meledakkan jembatan penghubung agar Reaper tidak bisa mendekati markas. Sementara Victor sendiri kembali bermimpi masuk ke dalam rumah sakit. Di sana, dia melihat sesuatu yang aneh. Victor pun melarikan diri dari dalam rumah sakit. Victor naik ke dalam mobil dan mobil itu mengalami kecelakaan parah. Setelah terbangun dari tidurnya, Victor bekerja dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan khusus. Sementara Phantom mempersiapkan pasukannya keluar mencari fragmen kapal selam untuk diambil bahan peledaknya karena suplai bahan peledak mereka kian menipis. Seseorang menyuruh Victor jangan mengeluh dan tetap bekerja. Meskipun tidak memiliki kemampuan khusus, setidaknya mereka akan aman di sini menunggu sampai mereka siuman dari koma. Ian lalu datang mendekati Victor. Ian memberitahu, di dalam alam koma, waktu berjalan berbeda dengan dunia nyata. 100 hari di dalam koma sama dengan 1 hari di dunia nyata. Victor lalu bertanya, kenapa Ian menyelamatkannya? Padahal Victor tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ian menjawab, dia yakin Victor pasti memiliki kemampuan khusus. Namun untuk mengetahuinya masih butuh waktu. Ada satu cara yang paling cepat untuk mengeluarkan kemampuan super, yaitu ikut ekspedisi ke alam luar yang berbahaya. Tekanan di luar sana akan bisa mengeluarkan kemampuan tersembunyi. Victor pun memberanikan diri menghadap Phantom untuk ikut ekspedisi mencari bahan peledak. Ian sendiri merestuinya. Phantom pun terpaksa mengajak Victor ikut ekspedisi ini. Namun Phantom tidak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa di luar sana. Ekspedisi pun dilaksanakan. Mereka berjalan melewati beberapa fragmen-fragmen bangunan. Di tengah jalan, Spirit merasakan kehadiran Reaper. Mereka pun memilih rute lain yang lebih aman. Di sini Victor bertanya mengenai asal-usul Reaper. Astronom lalu menjawab kalau Reaper adalah pasien koma di mana otaknya telah mati namun tubuhnya masih berfungsi dan pihak keluarganya menolak menganggap pasien itu sudah mati. Pasien itu berubah menjadi Reaper di alam koma ini selamanya. Di sini, jika seseorang terkena serangan Reaper, maka orang itu bisa berubah menjadi Reaper. Dan sampailah rombongan ini di tempat yang dituju. Phantom menyuruh mereka bersiap-siap karena di tempat ini akan dipenuhi memori pasukan penjaga.
Meskipun pasukan itu berupa fragmen memori, namun tetap berbahaya karena pasukan itu bersenjata. Astronom ingin misi ini berjalan dengan senyap agar tidak memancing Reaper datang ke sini. Namun Phantom menolak. Phantom sangat ingin beraksi. Mereka pun mulai bergerak. Dengan bantuan spirit, Phantom mulai menyerang fragmen pasukan musuh. Bukannya menunggu situasi aman, Phantom malah memancing keributan. Mereka pun mulai bertempur melawan fragmen-fragmen pasukan yang menjaga hanggar kapal selam. Setelah mengalahkan semua pasukan penjaga, Fly mengobati luka teman-temannya. Mereka pun masuk ke dalam hanggar. Terlihat seonggok kapal selam yang cukup besar. Mereka pun mulai mengeluarkan rudal dari dalamnya. Di bawah, Fly ingin mengobati luka Phantom, namun Phantom menolak. Phantom mengaku dia tidak apa-apa. Saat sedang mengangkat rudal, Spirit merasakan kehadiran Reaper. Dari kejauhan terlihat 3 Reaper bergerak mendekati mereka. Semua orang pun panik. Phantom mengajak mereka untuk kabur, namun mereka menolak karena proses pengangkatan rudal hampir selesai. Di saat Reaper mulai mendekat, Victor mencoba memusatkan pikiran. Secara ajaib, Victor bisa menciptakan jembatan hanya dengan memikirkannya saja. Mereka berhasil mendaratkan rudal tepat waktu. Mereka pun berhasil kabur membawa rudal kembali ke markas. Malam harinya saat sedang bersantai, semua orang memuji kemampuan Victor yang ternyata bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan pikirannya. Ian pun berkata, dengan kemampuan Victor ini, mereka bisa terhindar dari teror Reaper untuk selamanya. Tempat-tempat yang ada di alam koma merupakan memori-memori orang yang masuk ke sana. Tempat-tempat itu terhubung satu sama lain. Jika Victor bisa menciptakan sebuah tempat di mana tidak ada satu orang pun yang pernah tahu, artinya tempat itu bukanlah memori dan tidak akan terhubung dengan tempat yang lainnya. Mereka tidak akan repot-repot mencari peledak untuk meledakkan jembatan penghubung, karena tempat itu akan terbebas dari Reaper untuk selamanya. Ian lalu bertanya, bisakah Victor membangunkan sebuah kota untuk mereka? Victor menjawab bisa. Ian pun memerintahkan semua orang bersiap-siap karena besok mereka akan mulai pergi ke tempat baru di mana Victor akan membangunkan kota yang aman. Astronom akan memimpin misi ini, memandu mereka melalui rute yang aman. Phantom tidak setuju dengan rencana ini, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat semua orang sedang tertidur, Victor berlatih menciptakan sebuah bangunan kecil. Namun dia tidak bisa. Victor bingung bagaimana caranya tadi dia melakukannya. Fly kemudian datang membantu Victor. Fly menyuruh Victor berkonsentrasi. Mungkin Victor harus membayangkan semua detail dari bangunan yang akan dia ciptakan. Victor pun teringat kejadian sebelumnya. Victor mulai berkonsentrasi lagi. Victor mulai membayangkan semua detail dari bangunan yang akan dia bangun. Dan berhasil. Victor berhasil menciptakan sebuah gedung mini. Melihat gedung itu, Fly merasakan sesuatu yang aneh. Fly seperti pernah melihat hal itu sebelumnya, namun dia tidak bisa mengingatnya. Fly lalu melihat fragmen mimpi di dalam kamar Victor. Fly terkejut karena fragmen mimpi itu hampir mirip seperti miliknya. Victor juga merasakan hal yang sama. Victor merasa seperti sudah mengenal Fly sejak lama. Di sini, Victor merasa Fly memberinya arti kehidupan. Di luar ruangan, Phantom memperhatikan gerak-gerik Victor dan Fly. Phantom merasa cemburu. Keesokan harinya, saat semua orang sedang bersiap-siap, Phantom menyelinap mengambil sensor untuk memancing Reaper. Semua orang kemudian mulai ekspedisi menuju lokasi di mana akan dibangun kota buatan. Mereka melalui rute yang menurut astronom aman dari Reaper. Namun tiba-tiba di tengah jalan, Spirit mendeteksi kemunculan Reaper. Semua orang pun panik. Phantom menyuruh semua orang untuk berpencar mengecek situasi sekitar. Di saat Victor sedang berjalan sendirian, tiba-tiba muncul Reaper mendekatinya. Beruntung Victor diselamatkan oleh seseorang. Di saat Victor kembali ke rombongan, Phantom dengan tergesa-gesa mengeluarkan sensor dari dalam tas Victor. Semua orang pun sadar kalau ternyata Phantom lah yang sengaja memancing Reaper untuk mencelakai Victor. Terlihat lengan Phantom mulai berubah menjadi Reaper. Ian menembak Phantom, namun Phantom tidak merasa apa-apa. Phantom pun kabur membawa sensor untuk memancing Reaper. Di saat yang sama, Reaper muncul dari segala arah membunuh mereka satu persatu. Saat sedang kabur, Victor merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata Victor mulai siuman dari dalam koma. Hal pertama yang Victor lihat setelah sadar,
adalah foto-foto Mesir kuno di dinding tembok. Victor terbangun dari komanya. Victor mulai ingat dengan masa lalunya. Sebelumnya, dia bersama istrinya yang ternyata adalah Fly berkendara menuju rumah sakit karena Victor mendapat proyek mendesain sebuah kota dari pemimpin sekte agama baru yang bermarkas di rumah sakit. Sesampainya di depan rumah sakit, Victor sendirian berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Di dalam, Victor bertemu dengan pemimpin sekte keagamaan yang ternyata adalah Ian. Ian sangat menyukai desain kota milik Victor yang unik. Ian lalu memperlihatkan sesuatu kepada Victor. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan di mana banyak orang terbaring koma. Ian sendiri adalah seorang dokter yang berhasil menemukan dunia baru di saat manusia mengalami koma. Menurut Ian, alam koma jauh lebih baik dari dunia nyata. Melihat hal ini, Victor yang ketakutan memilih untuk kabur. Di luar, Victor dijemput oleh Fly. Di tengah jalan saat sedang kabur, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan hebat. Victor dan Fly pun kembali ditangkap. Setelah Victor kembali sadar, dia melihat Fly terbaring koma di sampingnya. Ian yang ternyata juga sudah sadar memberitahu kalau Fly lebih dulu koma, sehingga Fly ada di dalam dunia koma lebih dulu dari Victor. Victor lalu bertanya, sekte agama macam apa yang membuat pengikutnya koma? Ian menjawab kalau sekte agama yang dia pimpin tidaklah penting. Ian menciptakan sekte agama semata-mata untuk mengumpulkan uang guna membiayai penelitiannya. Karena di zaman ini sangat mudah mengumpulkan uang dengan dalih agama. Ian sudah mengawasi Victor sejak lama. Ian sengaja memasukkan beberapa orang dengan kemampuan khusus ke dalam alam koma dengan tujuan menciptakan sebuah kota yang aman dan nyaman di dalam alam koma. Sejak dahulu kala, alam koma sudah diketahui oleh peradaban Mesir kuno, seperti pada foto-foto yang ada di dinding. Namun teknologi pengobatan modern mencemari alam koma dengan menciptakan Reaper di dalam alam koma. Ian memberitahu kalau Phantom hampir mengingat masa lalunya. Namun Phantom menolak kembali sadar di dunia nyata karena di dunia nyata Phantom hanyalah orang yang cacat yang tidak bisa apa-apa. Namun saat ini otak Phantom mulai rusak karena di dalam alam koma Phantom sudah berubah menjadi Reaper. Ian memaksa Victor untuk menyelesaikan misi membangun kota impian di alam koma. Ian berjanji akan membebaskan Victor dan istrinya, Fly, setelah misi ini selesai. Bukankah di alam koma, Fly sedang dikepung oleh Reaper? Demi menyelamatkan istrinya, Victor pun bersedia. Anak buah Ian lalu menyuntikkan hormon yang menambah kemampuan Victor di dalam alam koma. Di dalam alam koma, Fly dan yang lain sudah seharian mempertahankan diri dari serangan Reaper sampai mereka kehabisan peluru. Tiba-tiba dari kejauhan muncul jembatan. Itu adalah Victor. Victor mengajak mereka untuk kabur. Setelah sampai di tempat tujuan, Victor mencoba menjelaskan apa yang terjadi di dunia nyata. Ian tiba-tiba muncul. Ian menyuruh Victor lekas bekerja membangun kota. Victor pun mulai menggerakkan tangannya. Secara ajaib, muncul bangunan kota di hadapan mereka. Satu persatu gedung dibangun oleh Victor dengan sangat detail. Secara perlahan-lahan, kota itu pun mulai kelihatan bentuknya. Setelah selesai, terlihat kota yang sangat indah berdiri di hadapan mereka. Victor pun menagih janji Ian untuk membebaskannya. Namun ternyata Ian berkhianat. Ian tidak akan membiarkan satu orang pun yang mengetahui hal ini tetap hidup. Ian ingin menjadi satu-satunya Tuhan di dalam alam koma ini. Di dalam dunia nyata, Ian memerintahkan anak buahnya menyetop suplai oksigen ke semua pasien koma. Mereka akan mati sebentar lagi. Victor berusaha menghentikan Ian, namun Ian memiliki kekuatan yang luar biasa. Ian pun berjalan memasuki kota dan menarik jembatan penghubung kota. Victor dan yang lain harus mencari cara agar bisa sadar dari alam koma. Astronom memiliki sebuah teori. Jika mereka masuk ke dalam fragmen mimpi di dalam kamar dan menemukan diri mereka di sana, mereka akan bisa sadar. Itulah mengapa Ian melarang mereka untuk masuk ke dalam fragmen mimpi. Victor, Fly dan astronom pun bergegas kembali ke dalam markas. Dari kejauhan, Ian melihat pergerakan mereka bertiga. Victor, Fly dan astronom melihat Reaper yang sudah mengepung markas. Victor pun memiliki ide. Victor menggerakkan robot latihan untuk menjebak Reaper. Mereka bertiga lalu berlari masuk ke dalam kamar Victor.
Di sini, Fly melihat bayangan dirinya di fragmen mimpi milik Victor. Mereka bertiga lalu mulai masuk ke dalam fragmen mimpi Victor. Mereka bergerak mendekati rumah sakit. Di dalam rumah sakit, penampakannya terlihat sangat aneh. Astronom berkata kalau ini adalah fragmen mimpi. Semua ingatan Victor bercampur aduk menjadi satu di tempat ini. Victor pun menyusuri segala tempat untuk mencari ruang pasien koma, namun dia gagal. Dia malah tersesat di dalamnya. Astronom menyuruh Victor mengingat detail ruangan pasien koma. Victor pun teringat lukisan Mesir di dinding ruangan pasien koma. Mereka pun kembali keluar gedung rumah sakit. Di sana Victor melihat penampakan Mesir kuno. Namun di sini astronom mulai tewas, tubuhnya menguap. Ian ternyata sudah ada di sini menunggu Victor. Ian tidak akan membiarkan Victor menghancurkan rencananya. Victor berusaha menciptakan jebakan, namun sia-sia. Ian mencekik Victor. Saat Ian hendak membunuh Victor, dari belakang sesuatu menusuk tubuh Ian. Itu adalah Reaper. Ternyata Reaper itu adalah Phantom yang datang hendak membantu Victor. Victor pun berhasil kembali sadar dari koma. Victor langsung membangunkan Fly, istrinya. Victor memapa Fly keluar ruangan. Para petugas di sana tidak mengejar Victor karena mereka sibuk mengurusi tubuh Ian yang sudah rusak otaknya. Beberapa tahun kemudian, Victor bekerja menjadi arsitek namun dengan bayaran yang sedikit. Sementara di luar sana, sekte agama yang didirikan oleh Ian semakin berkembang, pengikutnya semakin banyak. Victor ternyata diam-diam mendapat undangan kontrak kerja di markas besar sekte agama itu. Dan berakhirlah alur cerita film koma ini, guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jaga selalu kesehatan kalian agar terbebas dari Reaper.